Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yizi Abidin dengan NIM 101092400026. Nah, di sini saya akan membuat eh, presentasi tentang ringkasan elektromagnetika dari materi pertama sampai yang terakhir. Gitu. Nah, untuk yang pertama ada analisis vektor dan sistem koordinat. Vektor dan notasi. Pertama, vektor itu besaran yang memiliki magnitude dan arah. Notasi A sama dengan AX I vektor plus AY J vektor plus AZ K vektor. Untuk magnitude mutlak A sama dengan akar dalam kurung AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Dan untuk unit vektor A vektor sama dengan A per mutlak A. Itu termasuk untuk magnitudenya sama dengan 1. Selanjutnya operasi vektor. Yang pertama ada dot product. A dot B sama dengan A X BX plus AY BY plus AZ BZ sama dengan mutlak A mutlak B cos theta. Hasilnya adalah skalar. Selanjutnya ada cross product. Itu A kali B sama dengan mutlak A mutlak B sin theta n vek, hmm, n vektor dalam kurung hasil vektor tegak lurus. Selanjutnya ada proyeksi skalar. Projection sama dengan A dot B vektor vektor projection sama dengan dalam kurung A dot B vektor dikali B vektor. Nah, selanjutnya masih sama yang pertama itu ada sistem koordinat. Yang pertama ada Kartesian dalam kurung X, Y, Z. Contohnya itu P dalam kurung X, Y, Z. Selanjutnya ada silinder dalam kurung P, eh, Pi, Z. Untuk contohnya X sama dengan P cos Pi, untuk Y sama dengan P sin Pi, dan untuk Z sama dengan Z, untuk P sama dengan akar dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat. Yang ketiga ada spherical, spherical itu dalam kurung R, theta, pi. Untuk contohnya X sama dengan R sin theta cos pi. Untuk Y R sin theta sin pi. Untuk Z sama dengan R cos theta. Untuk R sama dengan akar dalam kurung S kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat maksudnya. Selanjutnya ada medan listrik dan medan magnet. Yang pertama ada muatan listrik atau charge. charge. Yang pertama muatan proton itu plus elektron. eh, untuk muatan proton itu positif dan untuk yang elektron itu negatif Nah, untuk E-nya sendiri itu bernilai 1,60 dikali 10 pangkat min 19 Celcius. Hukum kekekalan muatan, transfer muatan, itu ada kontak, induksi, dan grounding. Untuk gaya kolomnya itu electric force. Untuk F sama dengan K dalam kurung Q1, Q2 per R kuadrat dikali R vektor. Kalau salah itu kakiku robek ya itu kan saya. Terus untuk K nilai K-nya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Itu konstanta kolom. Muatan sejenisnya itu tolak menolak, dan untuk muatan berbedanya itu tarik menarik. Medan listrik electrical field
Untuk E sama dengan F per Q sama dengan kaki per R pangkat 2 kali R vektor. Untuk arah itu keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Satuannya yaitu N per C atau V per M. Prinsip superposisi itu E total sama dengan eh, apa ini namanya ya? Sigma. Ya, prinsip superposisi itu E total sama dengan sigma E I. Medan magnet, magnetic field itu wilayah wilayah di sekitar magnet. Kutubnya itu utara dalam satuan N dan selatan dalam satuan S. Arah arahnya itu dari N ke S. Satuannya Tesla. Oh, ini yang kutub utara ada N itu simbolnya itu N. Kalau utara itu simbolnya N dan untuk selatan itu simbolnya S. Arahnya itu dari N ke S dan satuannya itu adalah Tesla. Dalam simbolnya itu T. Jadi 1T sama dengan 1N per AM sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Masih sama medan listrik dan medan magnet untuk keduanya. Sekarang gaya Lorentz. Gaya magnetik akibat interaksi muatan atau arus dengan medan magnet. Untuk muatan bergerak F sama dengan Q dalam kurung V dikali B. Untuk kawat berarus itu F sama dengan I dalam kurung L dikali B. Untuk F sama dengan Q V B sin theta itu termasuk magnitude. Atau Q dikali V dikali B sin theta itu magnitude. Arah untuk arah kaidah tangan kanan. Hal efek elektron berbelok dalam plat konduktor karena medan magnet menghasilkan tegangan hal. Soalnya yang bab 3 ada integrasi faktor dan persamaan Maxwell. Yang bagian satu flux listrik atau elektrik flux itu ada Pi E sama dengan integral E dikali dA untuk jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan. Satuannya yaitu Nm pangkat 2 per C atau Vm. Hukum Gauss untuk medan listrik yaitu integral tertutup E dikali dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Epsilon 0 sama dengan untuk nilai epsilon 0-nya yaitu 8,854 dikali 10 pangkat min 12 F per M dalam kurung permitivitas ruang hampa. Untuk flux total melalui permukaan tertutup sama dengan muatan total di dalam per epsilon 0. Selanjutnya integrasi vektor masih sama hukum Gauss untuk medan magnet. Integral tertutup B dikali dA sama dengan 0. Flux magnetik total melalui permukaan tertutup sama dengan 0. Tidak ada monopol magnetik dalam kurung kutub magnet selalu berpasangan. Selanjutnya ke yang bab 4 persamaan Maxwell integral itu bagian 2. Hukum Faraday-Maxwell yang pertama ada hukum Faraday-Maxwell itu integral tertutup E dikali dl sama dengan min d pi b per dt. Medan magnet yang berubah terhadap waktu menghasilkan medan listrik. Selanjutnya GGL induksi sama dengan min dpi b per dt. Selanjutnya ketika konduktor memotong medan magnet, GGL terinduksi. Selanjutnya ke hukum Lenz. Itu arah arus induksi melawan perubahan flux magnet. Selanjutnya ada hukum Ampere. Ada 3 jenis hukum yang termasuk hukum Ampere itu ini. Integral tertutup B dikali dl sama dengan mu 0 I enclosed. Mu 0 mu 0 L enclosed.
Terus mu nol sama dengan 4pi untuk nilai mu nolnya itu 4pi dikali 10 pangkat min 7 H per M. Itu termasuk permeabilitas ruang hampa namanya. Integral medan magnet pada lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilingkupi. Soalnya ada hukum Ampere Maxwell. Eh, Integral tertutup B dikali dl sama dengan mu 0 L plus mu 0 epsilon 0 dalam kurung d pi e per dt. Medan magnet dihasilkan oleh yang satu arus konduksi satu, yang kedua arus displacement epsilon 0 dalam kurung d pi e per dt. Soalnya arus displacement itu adalah perubahan medan listrik terhadap waktu. Selanjutnya untuk yang bab 5 ada diferensiasi vektor dan persamaan Maxwell bagian pertama, bagian satu. Operator del itu simbolnya itu, seperti segitiga kebalik, dan del sama dengan dudu per dudu x i vektor plus dudu per dudu y j vektor plus dudu per dudu z k vektor. Divergensi atau divergens div f sama dengan del dikali f sama dengan dudu fx per du x plus dudu fy per dudu y plus dudu fz per dudu z. Hasilnya skalar. Untuk mengukur sumber atau sink dari medan vektor, divergensinya itu lebih besar dari 0 itu adalah sumber. Kalau lebih kecil dari 0 itu adalah sink. Sama dengan 0 tidak ada sumber atau sink. Kalau 0. Hanya cari Karl, Karl, Karl atau rotasi. Karl F sama dengan del dikali F. Hasilnya adalah vektor. Untuk mengukur rotasi medan vektor, arah curl itu adalah arahnya itu sumbu rotasi, magnitude curl sebesar rotasi. Nah, ini untuk rumusnya itu del dikali F sama dengan itu yang atas ada IJK, terus dudu per dudu X, dudu per dudu Y, dudu per dudu Z. Yang di bawah ini ada Fx, Fy, dan Fz. Selanjutnya ada divergensi dalam berbagai koordinat kartesian, yaitu del dikali ini tetap dikali ya. Del dikali F sama dengan dudu Fx per dudu X plus dudu Fy per dudu Y plus dudu Fz per dudu Z. Untuk silindrikalnya del dikali F sama dengan dalam kurung 1 per P dikali dudu dikali dalam kurung P FP per dudu P plus dalam kurung 1 per per P dikali dudu FP per dudu P plus dudu FZ per dudu Z. Untuk spherical itu del dikali F sama dengan dalam kurung 1 per R kuadrat dikali dudu dikali dalam kurung R kuadrat FR per dudu R plus dalam kurung 1 per R sin theta dikali dudu dikali dalam kurung sin theta F theta per dudu theta plus dalam kurung 1 per R sin theta dikali dudu FP per dudu P. Selanjutnya yang keenam ada persamaan Maxwell diferensial bagian kedua. Persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial yang pertama ada hukum Gauss-Maxwell. Itu del dikali E sama dengan PV per epsilon 0.
divergensi medan listrik sama dengan densitas muatan volume. Yang kedua ada hukum Gauss untuk magnetik. Itu del dikali B sama dengan 0. Divergensi medan magnet sama dengan 0. Atau tidak ada monopol. Selanjutnya yang ketiga ada hukum Faraday-Maxwell. Del dikali E sama dengan min dudu B per dudu T. Kalau medan listrik sama dengan negatif laju perubahan medan magnet. Soalnya medan magnet yang berubah menghasilkan medan listrik. Dan untuk yang keempat ada hukum Ampere-Maxwell. Del kali B sama dengan mu 0 C plus mu 0 epsilon 0 dudu E per dudu T. Kalau medan magnet sama dengan densitas arus plus arus displacement. Untuk medan magnet dihasilkan oleh arus dan perubahan medan listrik. Selanjutnya, kenapa langsung ke 8? Yang ketujuh itu ada UTS, jadi langsung ke 8. Gelombang dasar dalam ruang bebas. Persamaan gelombang itu del kuadrat E dikurangi atau ya dikurangi mu 0 epsilon 0 tutu kuadrat E per tutu T kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya del kuadrat B del kuadrat B dikurangi mu 0 epsilon 0 tutu kuadrat B per tutu T kuadrat sama dengan 0. Soalnya persamaan gelombang homogen dalam ruang bebas. Soalnya gelombang bidang seragam dalam kurung uniform plane wave. Itu yang pertama ada variasi medan hanya pada arah propagasi. Misal arahnya itu Z. Tutu per tutu X sama dengan tutu per tutu Y sama dengan 0. Gelombang merambat E dalam kurung Z, T sama dengan E 0 cos dalam kurung omega T min beta Z. Parameter gelombang. Bilangan gelombang dalam kurung beta, yaitu beta sama dengan omega. Untuk mencari beta itu sama dengan omega per C sama dengan 2 pi per lambda. Untuk nilai C-nya sendiri itu 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. Itu em, artinya untuk ininya itu kecepatan cahaya. Selanjutnya ada panjang gelombang lambda. Untuk mencari lambda itu 2 pi per beta sama dengan C per F dengan VP per F. Untuk mencari untuk kecepatan fasa itu VP, untuk mencari VP itu sama dengan omega per beta sama dengan C. Itu adalah dalam ruang hampa. Maksudnya itu dalam ruang hampa. Dengan rumus itu. Untuk selanjutnya frekuensi dalam kurung F. Itu simbolnya F. Untuk mencari frekuensi sama dengan omega per 2 pi sama dengan C per lambda. Selanjutnya ada impedansi intrinsik ruang bebas. Etanol sama dengan akar dalam kurung mu 0 per epsilon 0 sama dengan 120 pi sama dengan 377 ohm. Rasio medan listrik dan medan magnet adalah E per H sama dengan etanol hubungan E dan H. E tegak lurus H, E tegak lurus arah propagasi, H tegak lurus arah propagasi, E dikali H menunjukkan arah propagasi. Medan harmonik waktu atau fasor itu pertama ada E dalam kurung Z, T sama dengan RE. E vektor dikali dalam kurung Z, E pangkat J omega T. Hanya E dalam kurung Z sama dengan E0 E pangkat min J beta Z. 9 ada karakteristik material.
Jenis material yang ke satu ada konduktor. Banyak elektron bebas. Arus konduksi C sama dengan eh, sigma E. Sigma sama dengan konduktivitas dalam satuan S per M. Contoh logam dalam kurung Cu Al Ag. Selanjutnya ada nomor 2 di elektrik dalam kurung insulator. Yang pertama ada muatan terikat, tidak bebas bergerak. Polarisasi saat ada medan listrik, menyimpan energi listrik, dan permitivitas epsilon sama dengan epsilon R, epsilon 0. Yang ketiga ada material magnetik, magnetisasi saat ada medan magnet, permeabilitas eh, mu sama dengan mu R, mu 0. Klasifikasi yang pertama diamagnetik mu R lebih kecil dari satu itu sedikit ditolak magnet. Kurang dari satu itu ditolak magnet. Kalau parametrik itu mu R itu lebih besar dari satu itu sedikit ditarik oleh magnet. Kalau ferromagnetik itu mu R-nya lebih besar dari satu, sangat ditarik magnet. Selanjutnya hubungan DEBH dalam material yaitu D sama dengan mu E sama dengan mu 0 mu R E dalam kurung densitas flux listrik. Kalau yang B sama dengan maaf salah ngomong. Yang tadi itu D sama dengan epsilon E sama dengan epsilon 0 epsilon R. E itu densitas flux listrik. Kalau P itu mu H sama dengan mu 0 mu R H itu densitas flux magnetik. Selanjutnya ada konduktivitas material. Hukum Ohm C sama dengan sigma E. Sigma sama dengan NE kuadrat T per M E. Untuk N sama dengan densitas elektron. Untuk E adalah muatan elektron dan untuk T adalah waktu tumbukan. Dielektrik dan polarisasi. Selanjutnya dielektrik dan polarisasi. P sama dengan eh, X, X, E, epsilon 0 E itu adalah polarisasi. Dan untuk X, E sama dengan suseptibilitas listrik. Dan untuk epsilon R sama dengan 1 plus XE itu permitivitas relatif. Selanjutnya ada magnetisasi. N sama dengan X MH ya, dalam kurung magnetisasi. Untuk XM sama dengan suseptibilitas magnetik. Untuk mu R sama dengan 1 plus XM itu permeabilitas relatif. Selanjutnya ada kondisi batas untuk bab 10. Kondisi batas untuk medan listrik. Yang pertama ada komponen normal. D1N dikurangi D2N sama dengan PS. Untuk epsilon 1, E1N dikurangi epsilon 2, E2N sama dengan PS. Untuk PS itu adalah densitas muatan permukaan. Yang kedua ada komponen tangensial. Itu E1T sama dengan E2T. Komponen tangensial medan listrik kontinu. Selanjutnya ada kondisi batas untuk medan magnet. Yang tadi itu untuk medan listrik, yang sekarang untuk medan magnet. Yang pertama ada komponen normal. Itu B1N sama dengan B2N. Mu1 H1N sama dengan mu2 H2N. Untuk komponen normal densitas flux magnet kontinu. Untuk yang nomor 2, komponen tangensial H1T dikurangi H2T sama dengan K dikali N vektor.
Untuk K sama dengan densitas arus permukaan dalam satuan A per M. Jika tidak ada arus permukaan, maka H1T sama dengan H2T. Kondisi batas khusus, batas konduktor dielektrik. E tangensial sama dengan 0 pada permukaan konduktor. H tangensial sama dengan K, yaitu arus permukaan. Kalau D normal sama dengan PS itu muatan permukaan. Selanjutnya batas dielektrik. E1T sama dengan E2T. Epsilon 1 E1 N sama dengan epsilon 2 E2N dalam kurung jika tidak ada muatan permukaan. Selanjutnya yang ke-11 ada medan statis. Yang pertama, medan elektrostatis. Itu ada del dikali E sama dengan 0, itu adalah medan konservatif. Yang selanjutnya ada E sama dengan min del V dalam kurung medan dari potensial. Selanjutnya del kuadrat V sama dengan min PV per epsilon, yaitu persamaan Poisson. Selanjutnya del kuadrat V sama dengan 0, dalam kurung persamaan Laplace jika PV-nya sama dengan 0. Selanjutnya potensial listrik dengan simbol V. V sama dengan min integral E dikali dl. Untuk satuannya itu adalah volt. Untuk beta potensialnya VAB sama dengan VA min VB. Medan Selanjutnya medan magnetostatis. Del dot B sama dengan 0. Del dikali H sama dengan C. B sama dengan del dikali A, yaitu potensial vektor magnetik. Del kuadrat A sama dengan min mu C, itu persamaan Poisson untuk A. Hukum Biot-Savart itu dP sama dengan dalam kurung mu 0 per 4 pi yang dikali dalam kurung mutlak D dikali R vektor per R pangkat 2 medan magnet dari elemen arus. Kapasitansi dan induktansi. Kapasitansinya dalam kurung C. C untuk mencari C itu C sama dengan Q per V. Satuannya adalah farad. Dalam simbolnya itu F. Untuk kapasitor plat paralel C sama dengan, nah untuk mencari C kapasitor plat paralel itu epsilon A per D. Untuk induktansi dengan simbol L, untuk mencari L-nya itu sama dengan P per I. Sama dengan integral B dikali dA per I. Satuannya Henry dalam simbol H. Untuk solenoid L sama dengan mu N kuadrat A L. Selanjutnya energi tersimpan itu WE sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan setengah integral epsilon E kuadrat dV. Untuk WM sama dengan setengah L I kuadrat sama dengan setengah integral B dot HDV. Ini untuk rangkuman persamaan Maxwell yang tadi rumus-rumusnya. Dan sekian. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.